Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aiman dengan NIM 200501110248. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang makomat yang harus dilalui oleh seorang yang menempuh jalan tasawuf. Selanjutnya 5 induk akhlak tercela dan perbedaan pemikiran tasawuf Al-Ghazali dan Al-Halaj. Yang pertama, makomat adalah istilah tasawuf untuk menyebut berbagai kedudukan pendakian rohani yang harus ditempuh salik agar bisa sampai kepada Allah. Para sufi menyebut ada 7 makomat yang harus dilalui. Yang pertama, taubat adalah penyucian diri atau taubat dari semua dosa dan memohon ampunan kepada Allah. Yang kedua ada zuhud, adalah tidak terbelenggu oleh dunia. Selanjutnya ada waro, adalah menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak jelas kebaikannya. Yang selanjutnya ada fakir, menjalani kehidupan dalam kefakiran, yaitu selalu membutuhkan Allah dalam kondisi apapun. Selanjutnya ada sabar, adalah meneguhkan hati dalam menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangannya. Yang selanjutnya adalah tawakal, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Ia tidak memikirkan hari apa yang akan terjadi pada dirinya esok, dan baginya cukup apa yang ada untuk hari ini. Yang selanjutnya adalah ridho, adalah menerima semua yang menimpa dirinya dalam dunia ini, senang, susah, gembira, sakit, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya adalah 5 induk akhlak tercela. Yang pertama, banyak makan. Sejatinya suatu kebutuhan bagi manusia saat dalam kondisi lapar sebagaimana mestinya, namun bukan berarti makan sepuas-puasnya, melainkan ada batasan tertentu. Yang kedua, banyak bicara. Banyak bicara ini atau berlebihan dalam berbicara merupakan perbuatan yang tercela ketika konteks yang dibicarakan adalah tentang hal-hal yang tidak baik ataupun tidak berguna, dengan melebihkan perkataannya sehingga melebihi dari kadar kebutuhan perkataannya. Yang ketiga ada hasud atau dengki, termasuk penyakit hati dan sifat tercela yang hukumnya itu haram karena dapat merugikan orang lain. Yang keempat, cinta dunia. Cinta dunia ini bisa menimbulkan sifat bakhil atau kikir yang dapat menganggap harta dunia kekal selamanya dan menjadikan manusia lupa diri. Yang kelima ada takabur. Sifat takabur dapat menimbulkan sifat sombong dan angkuh terhadap orang lain, bahkan juga dapat merendahkan serta meremehkan orang lain. Selanjutnya adalah perbedaan ajaran Al-Ghazali dan Al-Halaj. Al-Halaj adalah hulul, yaitu ketuhanan lahut yang menjelma ke dalam diri insan atau nasud. Dalam pandangan Halaj, hidup kebatinan insan yang suci akan naik tingkat hidupnya dari satu makom ke makom lain, misalnya muslim, mukmin, salih, muqarrabin. Karena manusia adalah tiupan ruh lahut, sehingga ketika mencapai tingkat muqarrabin, menurut dia itu sampai di puncak sehingga bersatu dengan Tuhan. Sedangkan menurut Al-Ghazali, ada beberapa jenjang atau makomat yang harus dilalui oleh seorang calon sufi. Yang pertama, taubat. Hal yang ini mencakup 3 hal, yaitu ilmu, sikap, dan tindakan. Yang kedua, sabar. Yang selanjutnya, berusaha untuk menghindari diri dari hal yang tidak diperlukan. Selanjutnya, zuhud. Selanjutnya, tawakal atau sikap lahir dari keyakinan orang teguh akan kemahakuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.